Di episode sebelumnya yang Jagak bertemu pria misterius di dalam ruangan bawah tanah, lalu apa yang akan terjadi? Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke intinya. Di distrik 404 alur cerita pendek kemudian Pak Tua itu bertanya, apa kau menemukan orang yang kau kenal? Ini semua bukan pekerjaan yang seharusnya ditangani perpustakaan. Siapa kau ini sebenarnya? Tanya yang Jagak. Ya benar, aku cuman Pak Tua yang mengumpulkan informasi dan menjual berita, ucap Pak Tua itu. Ini bukan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh orang tua kalau ini sampai tersebar. Ini akan mengakibatkan pertumpahan darah, ucap yang Jagak. Oleh karena itu aku sembunyi di sini, ucap Pak Tua itu. Lalu yang Jagak berkata, biarpun kau punya atap untuk berlindung, tapi bukan berarti sinar matahari tidak bisa menyinarimu. Yang pasti tidak mungkin kau melakukan ini cuman untuk kesenangan pribadimu. Ia kan, tanya yang Jagak. Kalau yang membutuhkannya itu orang jahat, apa kau juga akan memberitahunya? Tanya yang Jagak. Pemimpin muda mengkhawatirkan daratan utama, kau pasti akan menjadi raja yang sangat baik. Hei tua bangka, apa kau mau mati di sini? Tanya Yalyortak dengan emosi. Apa yang membuatmu kepikiran bisa lolos dengan membual seperti itu? Kemudian Pak Tua itu pun berkata, dengan memegang informasi seperti ini mana mungkin aku takut kehilangan nyawa, namun kalau aku mati maka tidak satu pun bisa keluar dari sini, ucap Pak Tua itu. Tiba-tiba pintu tertutup. Apa-apaan tiba-tiba pintunya, ucap Yalyortak. Kemudian yang Jagak berkata, kelihatannya seperti kau berusaha membunuhku demi mencegah informasi ini tidak bocor. Mana mungkin aku cuman minta dirimu untuk mendengarkan saranku, bisa saja aku cuman pura-pura mengikuti kata-katamu, dan membawa lebih banyak seniman bela diri setelah keluar dari sini. Pada saat itu, aku sudah tidak ada di sini. Percaya diri sekali kau, ucap yang Jagak. Begitulah caraku bertahan hidup. Kita sudahi basa-basi ini. Kenapa kau memintaku ke sini? Harusnya daftarnya bisa diserahkan langsung sekarang. Untuk apa pemimpin muda mencari daftar kultus Radiant Light? Tanya Pak Tua itu. Aku butuh seniman bela diri untuk tinggal di tempatku, bukannya banyak orang di kultus? Tanya Pak Tua itu. Mereka semua punya urusan sendiri, jadi aku ingin mencari seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Maksudmu memperkuat pengaruhmu begitu? Tanya Pak Tua itu. Aku cuman mau memenuhi ruanganku yang kosong. Keh, apa kau tidak memahami situasi saat ini? Atau menurutmu mereka itu lemah? Tanya Pak Tua itu. Kalau sama-sama menderita meski berdiam atau bergerak, maka tidak ada alasan untukku tidak mencobanya. Mungkin jalan itu akan menuntunmu ke kematian, ucap Pak Tua itu. Siapa namamu? Tanya yang Jagak. Nama keluargaku Jaegal dan nama depanku Tong, Jaegal Tong. Sontak yang Jagak pun teringat masa lalu ketika dia berada di aliansi Muhrim. Di kehidupan sebelumnya diperlihatkan Jaegal muda. Hei, kenapa kamu tidak berhenti dari seni bela diri dan mendaftar ke Akademi Nasional denganku? Tanya Jaegal Tong. Kau akan masuk dengan mudah. Sudahi omong kosongmu, dan berikan rincian dari bandit Black Dragon, jawab yang Jagak. Sikapmu itu sungguh nih. Hindari membunuh seseorang, kata Jaegal Tong. Tidak usah mengajariku. Sebaiknya kau menghirup udara segar. Kenapa ruanganmu ini tidak ada jendela? Kemudian Jaegal Tong berkata, rasa keingintahuan akan membuahkan kematian. Perkenalkan Jaegal Tong, sosok yang sangat cerdas, sampai layak disebut reinkarnasi Jaegal Liang, sosok yang disebut intelijen utama di dataran tengah ketika dia mengeluarkan ensiklopedi seni bela diri, dan dia juga senior yang baik padaku ketika aku baru memasuki skuad Wind Dragon. Mempelajari seni bela diri di dekatnya sungguh menyenangkan. Sampai aku menghabiskan bertahun-tahun dengannya, luka yang berada di tangannya jadi benar-benar. Kenapa kau berakhir di markas utama kultus demonik, dan di ruang bawah tanah perpustakaan Guangmyung? Tidak mungkin, harusnya Jaegal Tong umur 40-an sekarang. Penampilanmu kenapa berubah? Gumam yang Jagak di dalam hati. Apa pemimpin muda mengenalku? Tanya Jaegal Tong. Sekarang aku penasaran, apa kau ini benar-benar dirimu? Kemudian yang Jagak berkata dengan kata-kata yang dipakai Jaegal Tong, rasa keingintahuan akan membuahkan kematian. Aku sudah berlebihan, maafkan aku. Kenapa kau bisa berada di sini? Tanya yang Jagak. Tidak ada yang tahu namanya jalan kehidupan. Aku berakhir di sini dalam perjalananku. Tapi tiba-tiba Yalyortak bertanya, apa pemimpin muda? Apa kau mengenalnya? Tidak. Kau yang
Membawaku ke sini kan, jawab yang jaga. Kemudian Pak Tua itu pun menarik tuas dan jatuhlah daftar-daftar nama kultus demonik. Jadi ini daftar kepimpinan kultus demonik, ucap yang jaga. Awalnya aku cuman menulis 2 kata tentangmu, bisakah kau menebaknya? Mana aku tahu, jawab yang jaga. Gila, soalnya tidak ada kata-kata lain selain gila, ucap Pak Tua itu. Hei jaga, mulutmu akan kuremukkan kepalamu. Sekarang juga, ucap Yalyo Oltak. Kemudian yang jaga berkata, bawakan aku air sekarang. Iya, sekarang tempat ini lembab, jadi aku haus. Cepat bawakan air yang banyak. Pak Tua itu pun berkata, tapi sekarang aku bertemu dirimu langsung denganmu, sebaiknya ku ganti bagian. Yang itu kupikir aku mengetahui segala hal, tapi mungkin kurasa sudah saatnya aku bergerak. Rumornya kau itu idiot, tapi rupanya cahaya yang terang, dan katanya kau buga gila, tapi yang kulihat itu kau orangnya bijak kalau tebakanku benar. Alasanmu membahas pengkhianatan 7 Secret Palace itu untuk melindungi diri sendiri. Alasanmu menargetkan komersial Palace karena butuh dana dukungan militer, iya kan, ucap Pak Tua itu. Dan alasanmu tidak langsung mendatanginya karena untuk membuat mereka gelisah, dan untuk alasanmu ke sini kau berniat mendapatkan posisi itu, benar bukan? Kau datang ke sini karena mengincar posisi TR kultus demonik. Terus kenapa kalau aku menjadi pemimpin, akan kumulai dari membakar tempat ini? Untuk menjadi pemimpin, kau akan butuh bantuanku, mau itu Dewan Tetua, 7 Secret Palace, atau bahkan Pak Tua sepertiku ini. Tidak usah membuatnya terdengar rumit, ucap yang jaga. Mimpi seseorang yang cuman memiliki status akan berakhir sebagai mimpi saja. Harapan yang mustahil itu mudah menghilang dengan hembusan angin saja. Kalau begitu, kalau aku bekerja sama denganmu, apa aku bisa mencapai puncak? Tanya yang jaga. 50%, Pak Tua itu sambil memperlihatkan tangannya. 50, itu jumlah yang kudapat dari melempar koin. Terus bagaimana kalau kulakukan sendiri? Tanya yang jaga. 01, itu peluangmu kalau kau sendiri, ucap Pak Tua itu. Berlebihan untuk disebutkan. Kau sungguh mengecewakan mimpiku, ucap yang jaga. Aku cuman menyampaikan kebenarannya. Kemudian yang jaga berkata, aku tidak mengincar puncak. Terus apa kau melakukan semua ini cuman untuk mempertahankan kehidupanmu? Tanya Pak Tua itu. Mungkin 100,000 Great Mountain sangat besar sampai bisa menutupi surga, tapi tempat ini cuman berada di pucuk Xinjiang. Jadi kalau melihat puncak dari gunung, segalanya memang berada di sana. Bahkan jika mencapai puncak, kau sekedar macan di gunung. Jadi ku ingin merubah gunung itu sendiri. Kemudian Pak Tua itu berkata, yang kau inginkan bukan posisi pemimpin tapi merubah kultus demonik. Penuh kesombongan dipikir kau sanggup merubah bentuk gunung. Tindakan ini tidak bisa dicapai cuman dengan menebang pohon. Ini gunung yang harus kudaki. Memang apa ada masalah dari tindakan yang kuambil? Tanya yang jaga. Dipikir-pikir lagi, tampaknya kau bukan orang gila, melainkan seseorang yang termakan hayalannya, seseorang yang bahkan belum berumur 20 tahun. Memang apa yang bisa dicapai olehmu? Apalagi kultus demonik menjunjung tinggi kekuatan dengan seni bela dirimu yang payah, ucap Pak Tua itu sambil mendesah rencanamu itu omong kosong. Harusnya kau mengincar sesuatu yang bisa didapatkan. Bekerja samalah denganku, aku bersumpah akan menjadikan pemimpin ini takdir yang lebih baik dibanding menjadi bidak tetua dan pemimpin Secret Palace. Mungkin salah satu asasin mereka akan membunuhmu kapanpun, kupastikan membuatmu menjalani kehidupan yang sejahtera. Cukup memberiku izin, dan kau bisa hidup seperti dirimu yang dulu, ucap Pak Tua itu. Jaigal Tong, dulunya kau masa depan ortodoks bisa-bisanya jatuh serendah ini. Apa menjadi pesuruh itu impianmu selama ini? Hilang kemana kehormatanmu kalau sudah lupa? Akan kubuat kau mengingatnya. Tentang siapa aku? Kau berkata itu mustahil. Aku akan merubah kultus demonik dengan tanganku sendiri. Seketika aura demon di tubuhnya keluar. Kalau kau berniat menghalangi jalanku, musnahlah bersama keserakahanmu. Akan kuakhiri nyawamu di sini. Dengan lemas Pak Tua itu pun berlutut karena tekanan aura demon seni Heavenly Demon God. Jaigal Tong, kau berani membicarakan tentang dunia ketika dirimu terkurung di ruangan kecil ini, diasingkan semua pihak di sini. Kau yang dipenuhi daksopanan dan kesombongan. Sambil menunduk Pak Tua itu pun mengatakan, kau sudah mendapatkan kekuatan surga. Terus kenapa kau berusaha mengubahnya? Kan kau bisa mendaki jalan yang sudah ada. Mereka sudah dipenuhi kegelapan dan aku akan mematahkan rantai itu, ucap yang jaga.
kata orang tua itu pun tertawa. Kenapa kau tertawa, tanya Yang Jaga. Ini menarik, benar-benar menarik, ucap Pak Tua itu dengan semangatnya. Pemimpin muda yang merupakan keturunan Heavenly Demon akan mengubah tatanan kultus demonik. Apa kau benar-benar sudah sinting atau tersesat dalam kejahatan? Tidak buruk juga beri aku kesempatan, membiarkanku hidup, takkan memberimu ancaman. Tolong ampuni aku. Kenapa harus mengampuninya, tanya Yang Jaga. Masih ada hal yang harus kulakukan. Kenapa juga aku harus peduli, tanya Yang Jaga. Akan ku bukakan jalan yang dipilih olehmu. Mungkin tubuhku sudah lumpuh, tapi masih cukup untuk menangani masalah merepotkan untukmu. Apa kau tahu soal Lowly VG, tanya Yang Jaga. Mana mungkin aku tidak tahu organisasi yang didirikan oleh kaum bawah ikatan mereka kurang baik, tapi memiliki informasi yang lebih baik dari sekte besar. Kenapa senior membahas Low Life G, tanya Yang Jaga. Kemudian dia mengeluarkan token Aku Pemimpin K-19 Lowly VG, token berlapis emas, tidak diragukan lagi. Pemimpin Lowly VG, semua orang benar-benar terbodohi. Tidak habis pikir pemimpin Lowly VG bersembunyi di 100,000 Great Mountain, ucap Yang Jaga. Tidak ada bedanya dengan rahasiamu yang menguasai seni Heavenly Demon God. Kalau begitu sekarang kartu masing-masing sudah dikeluarkan, kau minta aku mempercayaimu. Apa yang kau inginkan, tanya Yang Jaga. Janjikan satu hal padaku di masa depan. Penasihat militer aliansi Murim Jaegal. Mundeung, serahkan dia padaku. Penasihat militer Jaegal. Mundeung, gumam Yang Jaga. Diakah yang membuatmu menjadi seperti ini? Jaegal mundung. Apa cuman dia saja, tanya Yang Jaga. Lagi akan lebih baik kalau membawanya padaku dengan keadaan lumpuh, ucap Pak Tua itu sebagai anggota ortodoks. Kata-katamu sungguh berlebihan, ucap Yang Jaga. Kau sendiri lebih cocok dengan ortodoks daripada jadi anggota kultus demonik. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kulakukan sekarang, tanya Yang Jaga. Cerita ini sangat berat, dipenuhi narasi dan intrik. Penasaran atau tidak dengan kelanjutannya? Tunggu kelanjutannya di Alur Distrik 404. Terima kasih.